Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, salam literasi. Saya Nadi Faiza Aulia dari SMA Negeri 3 Klaten. Hari ini saya akan mengulas salah satu buku novel fiksi fantasi karya penulis lokal Indonesia berjudul Aroma Karsa karya Di Lestari. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka dengan jumlah halaman 710 halaman. Dalam novel ini, beliau mengajak kita untuk menjelajahi dunia aroma, parfum, dan misteri yang dibalut kental dengan unsur budaya dan mitologi Indonesia. Kisah Aroma Karsa dimulai dengan ambisi seorang wanita bernama Raras Prayagung yang diberi mandat oleh neneknya bernama Janirah untuk mencari tanaman mistis yang selama ini dianggap mitos, yaitu Puspakarsa. Nah, menariknya di sini penulis langsung mengajak kita untuk ikut menebak-nebak di mana sih keberadaan Puspakarsa itu sebenarnya. Alur cerita kemudian membawa kita ke masa kini untuk bertemu dengan tokoh utama, yaitu Jatiwesi. Jati digambarkan dengan style baik secara visual maupun karakternya yang kuat. Ia juga memiliki sebuah kelebihan, yaitu mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Jati tinggal di TPA Bantar Gebang dan bekerja sebagai karyawan di toko parfum Atarwala. Hebatnya, Di Lestari menggambarkan kondisi TPA Bantar Gebang dengan begitu hidup sehingga kita seolah-olah bisa merasakan secara langsung atmosfer di sana. Kemampuan Jati inilah yang akhirnya memicu Raras untuk melakukan segala cara agar Jati mau bekerja untuknya. Lalu, disinilah konflik mulai menanjak, apalagi ketika Jati bertemu dengan Tanaya Suma, yaitu anak perempuan Raras Prayagung, yang ternyata memiliki kemampuan penciuman yang setara dengan Jati. Hubungan Suma dan Jati menjadi bumbu yang sangat menarik. Awalnya, Suma sangat membenci Jati, lalu perlahan mulai luluh ketika rahasia Jati mulai terungkap satu persatu. Disinilah isu perselingkuhan mulai muncul, isu yang mungkin sensitif bagi beberapa pembaca. Bagi sebagian pembaca, mungkin karakter Suma adalah karakter yang sedikit menjengkelkan. Namun, disinilah keberhasilan penulis, yaitu membuat pembaca merasakan emosi terhadap karakter fiksinya. Lalu, di fase ini, pembaca akan lebih sering menemui deskripsi tentang aroma dan parfum yang lebih sering daripada bab-bab sebelumnya. Petualangan Jati untuk mencari Puspakarsa dimulai ketika ia mengikuti ekspedisi ke Gunung Lawu bersama orang-orang yang dipilih Raras. Pada tahap ini, petualangan mulai menegangkan. Penulis juga mendeskripsikan kondisi Gunung Lawu dengan sangat detail. Pada tahap ini juga, plot twist dan rahasia mulai terkuak satu persatu. Bagaimana asal-usul Jati dan Suma, dan betapa bahayanya Puspakarsa itu. Keunggulan buku ini yaitu banyak membahas jenis, kandungan, dan industri parfum yang masih jarang diangkat menjadi karya sastra. Diksi dan penggambaran tiap elemen aroma parfum juga disajikan dengan baik sehingga membaca tidak bosan dengan deskripsi yang panjang. Penggabungan unsur modern dan mitologi Jawa juga dieksekusi dengan baik. Kelemahan buku ini ialah halaman yang tebal dan alur yang lambat. Bagi pembaca yang menyukai pengalaman membaca buku fisik, mungkin sedikit merepotkan. Lalu, buku ini juga mengangkat isu perselingkuhan, isu yang sedikit sensitif bagi beberapa pembaca. Menurut saya, buku ini sangat page-turner, yaitu ketika karya memiliki cerita yang bagus dan pembaca tidak bisa berhenti membaca. Walaupun sangat tebal, buku ini sama sekali tidak membosankan karena gaya penulisan Di Lestari yang sangat baik. Buku ini sangat cocok bagi pembaca yang baru memulai membaca genre fantasi karena tidak terlalu berat. Dalam buku ini, saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang dunia olfaktori. Penulis berhasil membuat saya merasakan seolah-olah wangi tersebut ada di sekitar saya. Dalam bab ekspedisi juga sangat menegangkan dan membuat saya tidak bisa berhenti membuka lembar berikutnya. Kesimpulannya, buku ini sangat cocok bagi pembaca yang baru memulai genre fantasi dari penulis Indonesia. Gaya penulisan yang mudah dipahami membuat pembaca ketagihan dan terus membuka lembar berikutnya. Buku ini memberikan pengalaman baru bagi pembaca, yaitu imajinasi penciuman yang masih jarang di karya sastra Indonesia. Buku ini secara tidak langsung memberikan gambaran bagaimana obsesi yang berlebihan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Nah, gimana? Udah siap belum ikut menyelami bau Puspakarsa bersama Jatiwesi? Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.